ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang semata-mata karena nikmat dan keutamaannya lah sehingga kita masih sempat berjumpa dalam majlis ini yang kita harapkan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada kita, melingkupkan kepada kita rahmatnya, dan kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di majlis yang lebih mulia dari majlis ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara metode pengajaran dalam Al-Quran untuk memahamkan kebenaran supaya diikuti dan untuk menjelaskan kebatilan supaya kita tinggalkan, maka di antara metode dalam Al-Quran adalah dengan memaparkan kisah. Dan pemaparan kisah ini sangat mengena, sebab di dalamnya terdapat peringatan demi peringatan, pelajaran demi pelajaran, ya. Dan kisah itu memang menarik bagi setiap orang, sehingga kadang seseorang sulit menerima ketika bentuknya hanyalah perintah atau larangan secara langsung, tapi ternyata dia mudah memahami, menerima ketika dipaparkan dalam bentuk kisah. Karena itulah banyak disebutkan dalam Al-Quran kisah demi kisah, dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah orang-orang yang berada di atas jalan Allah, dan bagaimana kisah orang-orang yang menentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini untuk mendekatkan paham kita, memudahkan kita untuk meresapi, dan Al-Quran sungguh mempunyai kekuatan yang sangat hebat dalam memahamkan kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam pemaparan kisah ini walaupun dia metode yang sangat tepat, baik, tetapi kalau kisahnya tidak benar, kisahnya kisah-kisah yang salah, maka justru sebaliknya akan ada. Orang akan semakin jauh dari kebenaran dan semakin dalam berada dalam kebatilan. Karena itulah
metode yang ditempuh oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, termasuk di dalamnya memaparkan kisah. Di situlah dimasukkan kesesatan demi kesesatan, membuat cerita dusta. Bagaimana kekafiran ini mudah dipahami, didatangkan dalam bentuk film, dalam bentuk sandiwara, dalam bentuk kisah, sehingga mudah. Anggap misalnya di antara metode yang memudahkan orang melakukan perzinahan, dibuatlah kisah-kisah lucu, tetapi dalam penampilannya mengarah kepada perzinahan, tapi dipaparkan dalam bentuk lucu supaya didekatkan kita. Mudah, biasa, kan sekedar lelucon. Karena itulah banyak film-film lawak, dan yang semisal itu mengarah kepada perkara-perkara ini, mengenteng-entengkan kemaksiatan. Yang jelas dalam kisah yang ada sekarang itu terlalu banyak kerusakan di dalamnya, mulai dari kesyirikannya, kekafirannya, pelanggaran akhlaknya, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ngeri jamaah. Karena itulah mudah berubah keadaan sebuah masyarakat ketika mereka tidak mengontrol kisah, cerita yang mereka resapi. Kondisi kita menjadi contoh yang sangat baik. Lihat bagaimana setelah video atau film-film, anggap setelah mulai muncul film-film puluhan tahun yang lalu, itu mulai berubah kondisi masyarakat. Meningkat menjadi video, meningkat menjadi parabola, meningkat menjadi VCD, meningkat sampai dalam bentuk yang sekarang ini terlalu mudah untuk melihat dan menonton, tidak perlu lagi ke bioskop. Sehingga bersamaan dengan perkembangan itu, kerusakan pun semakin cepat. Waliyadzubillah. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan sebuah kisah, dan kisah ini datang dengan hadits yang sahih, dalam sanad yang sahih, tentang kisah keislaman seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, Salman Al-Farisi. Hadits ini disebutkan, atau keterangan ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahihah, kumpulan hasil penelitian beliau tentang hadits-hadits yang sahih. Beliau beri judul dengan As-Sahihah. Ada beberapa jilid, dan ini pada nomor hadits 894. Di dalam kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini terdapat banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Karena itu kita rubah sistem ta'lim sesekali dalam bentuk pemaparan kisah, tapi kisah yang benar yang dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sumbernya, sehingga dengannya kita tenang mengambil pelajaran dari kisah itu. Yang jelas kisah ini, di akhir kisah disebutkan bahwa Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya kepada Nabi SAW. Setelah perjumpaan Salman dengan Nabi SAW, yang mana setelah Nabi SAW mendengarkan kisah ini, Nabi takjub, kagum terhadap kisah ini, dan beliau ingin agar supaya Salman menceritakan kisah itu kepada sahabat yang lain. Karena itulah sangat baik kalau kesenangan Nabi SAW kepada sahabatnya juga kita dengarkan. Baik. Yang ada di hadapan kami
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Iya. Dengan sanad yang sampai kepada Abdullah ibn Abbas. Dan juga sanad ini dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lainnya. Dan dengan keseluruhannya hadits ini digolongkan ke dalam hadits yang hasan, ya, kuat. Baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan sahihnya hadits ini. Baik. Berkata sahabat Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah sahabat kecil. Kecil dalam arti bukan keilmuan dan keutamaannya. Umurnya jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat tua yang lainnya. Sebab Nabi SAW meninggal sementara Abdullah ibn Abbas masih berusia belasan tahun. Radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Salman Al-Farisi menceritakan kepada saya tentang kisah dia langsung dari mulutnya. Salman Al-Farisi berkata, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay." Saya dulu adalah orang Farisi, berarti berasal dari negeri Persia. Dua negara dikuasa ketika itu adalah Romawi dan Persia. Dari penduduk Asbahan, tepatnya lagi dari kota, desa, yang dikenal dengan nama Jay. Bapak saya, wa kana abi dihqana qaryatihi, dan adalah bapak saya itu kepala daerah, kepala desa, jelas dan menguasai daerah itu. Di orang kaya ini, Salman ini. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi, dan saya adalah ciptaan Allah yang paling dicintai oleh bapak. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi, ay mulaziman nar kama tuhbasul jariyah. Cintanya bapak saya kepada saya itu terus menerus, semakin dalam dan semakin dalam, sampai saya pun dikurung di dalam rumah. Dikurung bukan sembarang kurungan, bukan sembarang sekedar tidak boleh keluar. Memang dikhususkan di dalam rumah saya, untuk di dalam rumah saja, untuk melazimi api, dekat terus dengan api. Maklum agamanya adalah agama Majusi. Majusi menyembah api. Jadi sebagaimana budak wanita, anak perempuan dibiarkan dalam rumah. Maka wajahtu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nar alladhi yuqiduha wa la yatrukuha takhbu sa'ah. Saya pun akhirnya bersungguh-sungguh dalam agama Majusi ini, sampai-sampai saya betul-betul menjadi budaknya api, hambanya api, yang terus menyalakan api dan tidak membiarkan sesaat pun api itu padam. Sebab api adalah Tuhan mereka. Sini banyak pelajaran jamaah bagi kita. Di antaranya, bagaimana cinta yang dalam dari seorang bapak kepada anaknya.
Arahnya kemana? Kepada sesuatu yang paling mendasar dalam diri bapak itu. Apa yang paling mendasar dalam diri bapaknya? Agamanya. Agama Majusi. Sebab bapaknya orang yang sangat kuat dalam agama Majusi. Kecintaan yang sangat hebat ini membuat dia supaya anaknya diarahkan kepada apa yang paling dia senangi, yaitu menyembah api. Pelajaran bagi kita, tidakkah kita yang mengaku muslim, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul kalau cinta terhadap anak kita atau siapa saja yang kita cintai, tidakkah kita betul-betul mengarahkan yang kita cintai untuk betul-betul menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Masa kalah? Baik, lebih jauh kata beliau, wa kanat li abi di'atun 'azimah. Bapak saya mempunyai di'ah yang sangat luas. Tak tahu berapa hektar. Jelas sangat luas. Di'ah ini tanah kebun yang sudah tergarap, sudah mempunyai hasil, tergarap sudah. Bukan tanah kebun yang masih dicop-cop saja. Batas tanah saya dari gunung sana sampai gunung situ masih berupa hutan. Dia sendiri belum pernah masuk situ, tapi sekedar menunjuk dari sana ke situ. Ini yang sudah terolah dan sangat luas, besar kata beliau. Kita langsung baca saja ya. Kemudian suatu hari bapak saya sibuk membangun, sehingga pekerjaan hariannya di kebun, di tanah itu, tidak terpenuhi sebab sibuk dalam bangunan. Maka bapak saya berkata kepada saya, "Wah ya bunayya, wahai anakku, sungguh hari ini saya betul-betul sibuk dalam bangunan ini. Sehingga tidak sempat mengurus kebun. Maka pergi engkau, lihat, tengok kebun itu." Kemudian bapak saya pun kata beliau memerintahkan saya beberapa perkara yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh bapak di kebun, mau lakukan apa begini dan begini, sudah lengkap sudah. Maka saya pun keluar dengan tujuan tanah itu, kebun itu. Saya melewati sebuah gereja. Dari gereja-gereja, tempat-tempat ibadah orang Nasara. Perlu dipahami, ketika ini Rasulullah SAW belum terutus. Paham? Belum terangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti nabi, agama yang terakhir, agamanya Allah, agama apa? Agama Nasara. Itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Saya melewati gereja, dari gereja-gereja orang Nasara. Maka saya dengar suara mereka di dalam gereja itu. Mereka sementara sholat. Kata Salman, saya tidak tahu keadaan orang-orang, karena bapak saya penjara saya dalam rumah, dikurung saja. Maka tak kala saya melewati mereka, mendengarkan suara mereka, saya pun masuk. Saya masuk, memperhatikan apa yang mereka lakukan. Maka tak kala saya melihat mereka, saya pun kagum terhadap saya pun kagum terhadap perbuatan mereka, solatnya mereka. Jadi Salman langsung kagum melihat solat mereka. Waraghibtu fi amrihim. Saya pun tertarik pada agama mereka. Seraya berkata, ini demi Allah lebih baik daripada agama yang kami berada di atasnya.
Kata Salman lebih jauh, maka demi Allah, saya tidak tinggalkan mereka sampai matahari tenggelam, dan saya tinggalkan kebun bapak saya. Saya tidak datangi. Iya. Baik. Sampai sini dulu ya. Dalam pemaparan ini dapat kita lihat bagaimana hebatnya Salman itu dididik oleh orang tuanya untuk melayani api itu. Sampai tidak tahu keadaan di luar. Nanti pada saat itu, ketika disuruh oleh bapaknya, baru tahu ternyata ada orang yang melakukan gereja ya. Ada orang yang sholat ya. Oh begini cara sholatnya, baru tahu dia. Hebatnya itu dikurung itu. Betul-betul melayani api saja. Dan lihat bagaimana fitrah Salman yang betul-betul dididik dan diupayakan berada dalam kesyirikan, menyembah api. Begitu melihat agama tauhid yang ada ketika itu ya, agama Allah Subhanahu wa taala ketika itu, lihat fitrahnya, langsung kagum dan langsung mengatakan ini demi Allah lebih baik daripada agama kami. Lihat fitrah jamaah. Sekedar dia lihat caranya sholat, menyembah apa mereka ini, di mana keadaan mereka. Lihat fitrah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kekagumannya ini, ketaatannya dia sama bapaknya itu hilang. Lihat, sampai-sampai tidak didatangi. Padahal maksud awalnya untuk mendatangi kebun. Lihat lebih jauh, kata Salman. Salman berkata kepada mereka, orang-orang Nasara, "Aina asilu hadad din?" Di mana saya lanjutkan agama ini? Lihat pertanyaannya. Padahal orang baru lihat ini. Aina asilu hadad din? Di mana saya lanjutkan agama ini? Lihat orang kalau mencari kebenaran tidak merasa cukup dengan apa yang ada di negerinya. Gak mungkin saja Salman berpikir, ya saya perdalam dulu sama kalian ya. Iya kan? Tapi langsung tanya, di mana? Di mana pusatnya agama ini? Orang-orang Nasara pun mengatakan di Syam, di negeri Syam. Ya. Syam sekarang sudah terbagi-bagi. Iya, ada Palestina, Urdun juga masuk, sebagian Urdun, iya, dan beberapa daerah sekitarnya. Sudah terbagi menjadi beberapa negara. Di Syam katanya. Kemudian saya pun kembali kepada bapakku, yang ternyata bapak saya telah mengutus orang untuk mencari saya. Wasyaghaltuhu an amalihi kullihi, dan saya telah menyibukkan bapak saya dari kerja dia seluruhnya. Kenapa seluruhnya? Sebab ke kebun tidak jadi, sebab dia ditugaskan juga tidak jadi ke kebun. Iya, bapaknya yang tugasnya membangun juga tidak sempat membangun karena mencari dia. Iya, mengutus orang mencari dia. Anak kesayangan. Maka tak kala saya datang, bapak bertanya, "Wahai anakku, aina kunta? Ai bunayya, aina kunta?" Wahai anakku, kamu dulu di mana? Kamu kemana itu? Iya. Bukankah saya telah suruh kamu lakukan ini, lakukan ini? Maka Salman polos, langsung menjawab, "Wahai bapakku, saya lewati orang-orang sementara sholat di gereja mereka. Saya pun kagum melihat agama mereka. Maka demi Allah, saya terus bersama mereka sampai matahari tenggelam." Dia langsung ungkap kekagumannya. Iya. Dia langsung ungkap bahwa dia menganggap benar agama ini. Apa kata bapaknya? "Ai bunayya,
Laisa fi dzalika din khair. Lihat jawaban bapaknya. Wahai anakku, sama sekali tak ada kebaikan pada agama itu. Sama sekali tidak ada kebaikannya. Setelah itu, dinuka wa dinu abaika khairum min. Agamanya kamu dan agamanya bapak-bapak kamu itu lebih baik darinya. Maka apa kata Salman? Kalla wallah. Tidak. Demi Allah. Sungguh agama itu lebih baik daripada agama kita. Apa selanjutnya kata bapaknya? Kata Salman, fakhafani. Bapak pun membuat saya takut. Kasih takut-takut. Bukan hanya sekedar dikasih takut-takut. Kemudian kaki saya dibelenggu dengan besi lagi. Dan saya pun dikurung di dalam rumah. Dikurung betul sudah ini. Sebab sampai dengan belenggu besi. Baik, ada pelajaran di sini jamaah. Lihat bagaimana orang berhujjah, orang yang tidak punya hujjah berhujjah, dan apa tindakannya. Salman sudah melihat, dan fitrahnya mengiyakan kebenaran itu, kagum terhadap kebenaran itu. Apa kata bapaknya? Laisa fi dzalika din khair. Sama sekali tidak ada baiknya agama itu. Kenapa tidak ada baiknya? Tidak disebutkan perannya. Jadi tidak bisa mungkin menghilangkan apa yang telah dilihat langsung oleh Salman. Dia sudah lihat, dia sudah rasakan. Bersama dengan mereka sehari. Ternyata yang sehari itu sudah mengalahkan bertahun-tahun bersama api. Coba lihat. Tidak bisa hilang. Tapi hujahnya bapaknya sama sekali tidak ada baiknya. Gitu saja. Pokoknya tidak ada baiknya. Kemudian lihat kalimat selanjutnya. Agamanya kamu dan agamanya bapak kamu itu lebih baik. Bapak-bapak kamu lebih baik. Kalimat terakhir itu kalimatnya semua orang yang menentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala jemaah. Yaitu kalimat Inna wajadna aba'ana ala ummah. Banyak sekali kalimat yang seperti ini dalam Al-Quran. Orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami sudah jumpai bapak-bapak kami sudah berada di atas agama. Dan kami itu pengikut bapak kami. Lihat hebatnya ini keterangan ini dari bapaknya. Tapi tanpa dalil. Hanya keterangan itu betul-betul mengena bagi orang yang sekedar ikut-ikutan dalam beragama. Tapi Salman tidak ikut-ikutan. Kenapa saya katakan betul-betul mengena? Lihat kalimat pertama, menafikan betul-betul tidak ada kebaikan. Dan siapa yang ucap ini? Bapaknya kan? Kemudian bersamaan dengan itu, langsung dia katakan, dinuka, agamanya kamu. Kenapa diikutkan kata kamu itu? Kenapa diikutkan kata kamu itu? Itu untuk menekan Salman itu. Sebab dia adalah orang yang memuliakan api, yang bertahun-tahun memuliakan api. Diingatkan agamanya kamu itu. Dan agamanya diikutkan lagi. Dan juga agamanya bapak-bapak kamu. Agamanya saya, agamanya neneknya kamu, neneknya saya. Terus orang-orang yang dimuliakan oleh Salman. Diingatkan itu. Ini supaya menekan keadaan Salman. Tapi ternyata tidak berubah. Tidak, demi Allah, dia lebih baik daripada agama kita. Sebab Salman sudah lihat, dia sudah rasakan kemuliaan agama tauhid ketika itu. Maka apa langkah selanjutnya? Ini langkah yang dilakukan oleh semua penentang kebenaran ketika mereka berkuasa. Mempertakut-takuti dan melakukan tindakan sesuai dengan kekuasaannya. Tidak punya hujah seperti itu. Tangkap. Ini. Kalau memang tidak punya hujah. Ini, ikhwan. Kemudian lebih jauh kata beliau. Dalam keadaan demikian, Salman kata beliau, saya mengutus kepada orang Nasara. Saya utus orang kepada orang Nasara.
Pesannya, jika datang rombongan dari Syam, pedagang-pedagang dari Syam datang, dari kalangan orang Nasara, beritahu saya tentang mereka. Jadi Salman utus kepada orang yang ada di gereja itu, beritahu kepada mereka kalau ada rombongan dari Syam, beritahu saya. Rombongan pedagang. Maka ternyata datang rombongan pedagang dari Syam. Orang-orang Nasara itu menepati janji, memenuhi pesannya Salman. Mereka pun mengkabarkan kepada Salman, ada rombongan pedagang. Salman titip pesan lagi, kalau mereka para pedagang itu sudah selesai hajatnya dan sudah ingin kembali ke negeri mereka, beritahu saya. Maka tak kala pedagang ini sudah ingin kembali, Salman pun diberitahu. Maka kata Salman, saya lepas besi itu dari kaki saya keluar pun akhirnya bersama mereka sampai ke negeri Syam. Lihat jamaah, kecintaan terhadap agama. Lihat ini, pengaruh agama ini. Langsung ke negeri Syam. Sesampainya saya di sana, apa yang dia katakan Salman? Apa yang dia tanya? Man afdalu ahli hadad din. Lihat, siapa yang paling utama dari penganut agama ini? Cari yang paling berilmunya, yang paling utamanya. Beragama ndak sambilan. Yang mencari ilmu ndak sambilan ini. Dapat negerinya, cari lagi siapa yang paling utama di antara mereka. Keutamaan ilmunya, keutamaan kedudukannya yang cari. Siapa? Lihat, tidak mau beragama ikut-ikutan. Sudah dapatkan negerinya, tentunya di negeri itu banyak orang-orang besar kan? Iya, tapi cari siapa yang paling utama. Lihat, bagaimana himmatun ali yang dimiliki oleh Salman. Iya, himmah, tekad yang mengejar kemuliaan yang dimiliki oleh Salman. Padahal dia baru mengenal Islam. Baru mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid ketika itu. Kita jamaah sudah berapa tahun berada atas Islam? Punyakah himmah yang seperti ini? Kita berapa tahun jamaah? Punyakah himmah, tekad yang seperti ini? Tanya itu. Salman tanya, siapa yang paling utama? Maka orang-orang pun mengatakan, al-asqaf fil kanisah. Asqaf inilah mungkin dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata uskup. Yang jelas asqaf ini gelar tertinggi pemuka orang Nasara. Ulamanya, yang paling ulama. Oh, si asqaf itu yang ada di gereja. Maka Salman pun mendatanginya dan mengatakan, saya ini tertarik sama agama ini dan saya senang sekali untuk bersama engkau. Saya akan melayani engkau dalam gereja ini. Saya mau belajar dari engkau, salat bersama engkau. Coba lihat permintaannya. Setelah dia ungkap dasar-dasarnya dia mau datang, apa yang dia mau lakukan, lihat apa yang dia inginkan. Saya ingin belajar dan saya ingin sholat. Yang dia inginkan memang ilmu dan amalan. Yang dia inginkan memang ilmu dan amalan. Ini sifat yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Berilmu untuk beramal, bukan berilmu untuk dihafal. Apalagi berilmu untuk cari uang. Berilmu untuk berdebat. Berilmu untuk memperbodoh orang-orang. Tapi berilmu untuk beramal. Maka si Asqaf ini pun mengatakan masuk. Maka saya pun masuk bersama dia, kata Salman. Ternyata, kata Salman,
ternyata dia adalah lelaki yang sangat jahat. Nah, ini maklum jamaah, ini agama tauhid, tapi ini adalah akhir-akhir agama Nabi Isa, yang mana sudah banyak sekali perubahan. Tapi walaupun demikian, tetap ini agama Allah yang terakhir. Tentunya ini agama yang terbaik ketika itu. Ternyata katanya yang paling afdalnya ini, kata Salman, lelaki yang jahat. Kenapa? Salman jelaskan, lelaki ini memerintah orang-orang untuk bersedekah dan memberikan dorongan, semangat untuk bersedekah. Maka tak kala orang-orang telah kumpulkan sedekahnya itu banyak kepada dia, dia ternyata simpan untuk dirinya. Dia tidak berikan kepada orang-orang miskin. Sampai akhirnya terkumpul 7 kendi. Tidak disebutkan berapa besar kendinya. Yang jelas 7 kendi. Di situ dia simpan. Yang berisi apa? Berisi emas, perak, uang di dalamnya. Ini 7 kendi nih. Penuh dengan itu. Maka apa kata Salman? Saya pun membenci dia dengan benci yang sangat, dengan sebab apa yang saya lihat, dengan sebab perbuatan dia yang saya lihat itu. Kemudian akhirnya dia mati, meninggal. Asqaf ini. Lihat, perhatikan ini. Salman cari orang yang paling mulianya. Sudah dapat kan? Iya. Menurut orang-orang yang ada di Syam, dan ini pusatnya agama Allah ketika itu, ini dia orang yang paling mulianya. Dan Salman pun belajar bersama dia, sholat bersama dia, beramal bersama dia, bahkan di gereja, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Tapi ternyata tidak membuat Salman terkecoh, tertipu. Tidak membuat Salman terkecoh, tertipu. Tidak membuat Salman hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak. Apa yang boleh lakukan? Lihat, ketika melihat kemungkaran, lihat wala dan baraknya, tetap benci dengan benci yang sangat. Lihat, benci dengan kebencian yang sangat. Kan ada orang lain kan dalam berilmu, ya, kalau gurunya banyak sekali uzur untuk gurunya, padahal sudah jelas bersalah. Salman tidak. Demikian caranya orang belajar tanpa taklid. Selamat dia. Walaupun gurunya sesat, dia tetap selamat. Coba lihat. Padahal ini orang yang paling hebatnya sudah. Tetap tidak berpengaruh bagi beliau. Tak kala orang ini meninggal, orang-orang Nasara pun berkumpul untuk mengubur dia. Salman berkata kepada mereka, sungguh lelaki ini adalah lelaki jahat. Dia memerintahkan kalian sedekah, mendorong kalian untuk bersedekah. Maka jika kalian datangkan sedekah itu, dia simpan untuk dirinya, dia tidak memberikan orang miskin sedikit pun juga. Berani Salman, dia ungkap, beritahu sama orang-orang. Orang-orang bilang, mana ilmunya kamu? Minta dalilnya, mana ilmunya kamu? Maka orang-orang mengatakan, maka Salman mengatakan, saya tunjukkan kepada kamu tempat simpannya. Maka orang-orang mengatakan, tunjukkan kepadaku. Salman pun memperlihatkan tempatnya. Orang-orang sendiri yang keluarkan. Dia keluarkan, ternyata ada 9 kendi besar, penuh dengan emas, perak, uang. Apa akhirnya jamaah? Tak kala orang-orang lihat kenyataan, maka mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak akan kubur selama-lamanya. Apa yang mereka lakukan? Uskupnya ini mereka salib, kemudian mereka rajam dengan batu. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Orang-orang Nasara yang ada di situ mengangkat lelaki yang lain. Mereka pilih yang terbaik, mengganti kedudukannya. Maka Salman ketika melihat orang ini berkata, saya tidak melihat lelaki yang tidak sholat 5. Saya tidak melihat yang lebih afdal dari dia. Dia lihat betul-betul afdal, luar biasa. Saya tidak melihat yang lebih zuhud terhadap dunia dari dia. Dan saya tidak melihat yang betul-betul menginginkan akhirat dari dia ini. Dan saya tidak melihat orang yang betul-betul betul-betul hebat ibadahnya siang dan malam dari dia ini. Maka apa kata Salman?
saya pun mencintai dia dengan kecintaan yang saya tidak pernah berikan kepada siapapun juga sebelumnya. Perhatikan cinta dan bencinya Salman. Demikian jamaah kalau orang beragama, benar agamanya. Cinta dan bencinya dikontrol karena agama. Bukan karena diri semata. Bukan karena syahwat. Baik. Kemudian lebih jauh kata Salman, saya pun berdiam bersama dia beberapa waktu sampai akhirnya orang ini pun akan meninggal. Salman berkata kepada orang ini ketika akan meninggal, wahai fulan, sungguh saya bersama kamu. Saya cintai kamu dengan kecintaan yang saya tidak cintai sebelumnya kepada siapapun juga. Dan kamu telah kehadirannya, telah hadir kepada kamu perkara dari Allah. Artinya kamu sudah akan meninggal. Maka apa kata Salman? Ilaman tusibi wa ma ta'muruni. Kamu wasiatkan saya kepada siapa? Apa perintahmu kepada saya? Lihat, orang yang betul-betul mencari ilmu dan tawadhu dalam menuntut ilmu. Ini sudah akan meninggal ini. Kenapa dia tidak minta ganti dia? Bukan dia mengganti dan sudah luar biasa perjalanan Salman ini, iya kan? Kenapa tidak minta ganti dia? Bukan saya yang ganti misalnya. Anda, dia cari, tunjukkan kepada saya. Kemana saya kamu arahkan untuk belajar dan beramal ini? Maka apa kata orang ini? Wahai anakku, demi Allah, saya tidak tahu seorang pun hari ini yang berada sebagaimana saya berada di atasnya. Kata orang ini yang masih berada di atas tauhid ini, saya tidak tahu seorang pun hari ini yang berada sebagaimana saya berada di atasnya. Lebih jauh kata beliau, orang-orang telah binasa. Mereka orang-orang Nasara itu telah mengganti agama mereka. Mereka sungguh telah meninggalkan banyak sekali apa yang mereka berada di sebelumnya. Saya tidak tahu seorang pun juga, kecuali ada yang dikecualikan, kecuali satu orang, yang ada di Mausil tempatnya, yang ada di Mausil. Dia adalah si Anu. Maka sungguh dia itu berada sebagaimana saya berada di atasnya. Susul dia. Setelah meninggal, dikubur, Salman pun menyusul dia. Salman ceritakan keadaannya. Saya dulu bersama si Anu bilang begini, sampai akhirnya Salman bisa menetap bersama orang ini. Ternyata kata Salman, orang ini betul-betul berada di atas agama sebagaimana agama sahabatnya itu. Gurunya Salman yang pertama, yang baik. Ini. Tapi ternyata tak berapa lama orang ini juga mau meninggal sudah. Minta lagi Salman, wasiat. Kamu wasiatkan kepada saya. Salman ceritakan, saya dulu di sini begini, dia wasiatkan saya kepada kamu. Sekarang kamu wasiatkan saya kepada siapa? Apa perintahmu? Maka apa kata orang ini? Wahai anakku, demi Allah, saya tidak tahu seorang pun yang berada sebagaimana kami berada di atasnya, kecuali satu orang saja yang saya tahu. Ini juga hanya tahu satu orang. Yang ada di mana? Yang ada di Nasibin, yaitu si Anu. Susul dia. Tak kala meninggal, kubur, Salman pun menyusul yang ada di Nasibin. Dia ceritakan sampai akhirnya, dia pun berhasil masuk dan dia jumpai yang betul-betul berada di atas sebagaimana agama dua orang sahabatnya itu. 3. Tak lama kemudian mau meninggal juga ini. Lihat perjalanan Salman. Ini sudah berapa guru ini jamaah? Kenapa Salman masih minta ini? Di mana lagi? Padahal ini guru-guru. Kalau kita lihat ini yang terbaiknya sudah agama Nasara ini. Orang yang terbaik yang berada di atas agama Nasara ini sudah. Luar biasa ilmunya sudah Salman ini. Kenapa Salman tidak mencukupkan? Sudah, saya mengganti kamu di sini. Lihat bagaimana orang betul-betul mencari ilmu, mencari kebaikan untuk dirinya. Bagaimana himmah yang betul-betul hebat, himmatun aliyah yang dimiliki oleh Salman. Tekad yang sangat luar biasa tingginya dalam mengejar kemuliaan ilmu dan amalan itu. Cari terus, cari lagi. Maka apa katanya? Katanya, demi Allah, wahai anakku, demi Allah, saya tidak tahu seorang pun yang tersisa yang berada di atas kami
yang saya akan perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali satu orang lagi. Ini juga hanya tahu satu orang. Yang ada di Amuriyah, dia itu seperti kami, seperti apa yang kami berada di atasnya. Jika kamu suka, maka datangi dia, sebab sungguh dia berada juga di atas apa yang kami berada di atasnya. Maka Salman pun mendatanginya. Setelah itu dia datangi, dan berdiam di sana. Di sana di Amuriyah, Salman berdiam agak lama sambil kerja dia, sampai akhirnya, dia mempunyai banyak sapi, mempunyai ternak-ternak, kambing dan yang semisalnya. Sampai akhirnya yang di Amuriyah ini pun mau meninggal. Dia tanyalah wasiat. Sampai akhirnya apa kata yang mau meninggal ini, yang di Amuriyah? Wahai anakku, la a'lamu asbahu ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'atiyah. Wahai anakku, saya tidak tahu seorang pun juga yang berada di atas kami, berada di atasnya seorang pun dari manusia yang saya akan perintahkan kamu untuk mendatanginya. Tidak ada lagi yang dia tahu. Sama sekali tidak ada lagi yang dia tahu. Hanya katanya, walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin wa huwa mab'utsun binini Ibrahim yakhruj bi ardil Arab muhajiran ila ardi baina hurratain bainahuma nakhl fihi alamatun la tukhfa ya'kulu al-hadiyah wa la ya'kulu as-sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah. Fa in istata'at agama yang berada atas agama Allah Subhanahu wa taala, kata ini yang terakhir ini. Katanya, saya tidak tahu lagi yang ada di muka bumi ini. Hanya saja kamu sekarang sudah berada dalam naungan kenabian. Sebab semua ahli kitab punya ilmu. Sifatnya Nabi, kapan zamannya, tanda-tanda sudah lahirnya, sudah ditahu. Makanya dia tahu, kamu sekarang sudah berada pada zamannya kenabian. Nabi yang terakhir, Rasulullah SAW. Kamu sekarang sudah berada pada zaman Nabi. Dia itu terutus membawa agama Nabi Ibrahim. Dia keluar di negeri Arab. Dan akan hijrah di negeri yang berada di antara gunung bebatuan, dua gunung bebatuan. Yang di tengahnya kebun-kebun kurma. Pohon-pohon kurma. Maksudnya ini Madinah. Sebab demikian sifatnya Madinah. Nabi ini punya alamat-alamat yang tidak tertutup, sangat jelas alamatnya. Dia sebutkan 3 alamat. Dia makan hadiah. Yang kedua, tidak makan sedekah. Yang ketiga, antara 2 pundaknya terdapat cap kenabian. Maka jika kamu mampu, susul dia di negeri Arab itu. Negeri Arab, Mekah yang diinginkan. Susul ke sana. Maka tak kala meninggal, dikubur. Kata Salman, saya pun tinggal di Amuriyah. Ya, sebatas yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saya tinggal. Kemudian lewatlah sekelompok pedagang dari suku Kalb, orang Arab ini. Suku Kalb, orang Arab. Lewat dia pedagang. Maka Salman berkata kepada mereka, kamu bawa saya ke negeri Arab. Saya beri kamu sapi-sapi saya ini. Kambing-kambing saya, ternak saya ini. Ambil. Penting bawa saya ke sana. Maka orang ini mengatakan, iya. Salman pun memberinya. Ikutlah Salman di bawah. Ternyata, ya, suku Kalb ini, orang Arab ini, penjahat ternyata. Kata Salman, tak kala mereka sampai di sebuah lembah, di sebuah desa, mereka menzalimi saya. Maksudnya dizalimi, Salman ternyata diambil, dijadikan sebagai budak. Untuk dia jual. Sapinya dia ambil, ternaknya dia ambil, orangnya juga dia jual, diambil harganya. Akhirnya Salman pun jadi budak. Dibulat. Iya, dibeli oleh salah seorang Yahudi. Orang Yahudi yang membeli. Iya,
Maka saya pun tinggal bersama orang Yahudi itu, dan saya melihat kurma. Tertarik dia dengan kata kurma. Hanya, kata Salman, Salman mengharap, saya mengharap negeri tempat saya ini, bersama orang Yahudi itu, ini negeri yang ditunjukkan ini, Madinah yang dimaksudkan, yang ada kurmanya kan, disebutkan di situ. Hanya kata Salman tidak pas kayaknya. Ragu juga dia. Maka tak kalah, lama bersama dengan Yahudi ini, datanglah sepupu tuannya ini, orang Yahudi juga, sepupu tuannya, yang ternyata dari Madinah dia. Dari Bani Quraidah. Kita kenal Bani Quraidah, yang banyak buat permasalahan bersama Nabi SAW di Madinah. Dia dari Bani Quraidah, datang, ternyata dia dibeli. Dibeli oleh orang Yahudi ini, sepupu tuannya, sampai akhirnya beliau pun dibawa ke Madinah. Selamat sampai ke Madinah, tidak sampai ke Arab, tidak sampai ke Mekah, sampai akhirnya di Madinah, tapi sebagai budak. Kata Salman, demi Allah, tak kala saya melihat Madinah, saya langsung yakin ini dia tempat hijrahnya Rasul itu. Langsung yakin dia. Salman kemudian bercerita lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Rasulullah SAW di Mekah, dan Nabi berdiam di Mekah sejauh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kata Salman, saya tidak mendengar berita sedikit pun juga, dan saya sendiri sibuk sebagai budak. Budak kerjanya ini itu dan lainnya, sampai akhirnya Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah. Maka demi Allah, saya, kata Salman, berada di atas puncak dahan kurma, milik tuan saya, sementara kerja. Mungkin sementara memangkas atau mengawinkan. Tuan saya berada di bawah saya. Maka tiba-tiba sepupu dari tuan saya ini datang. Tergopo-gopo dia datang, sampai akhirnya berdiri di hadapan tuannya, mengatakan, wahai fulan, semoga Allah membunuh Bani Qilah. Demi Allah, sungguh mereka sekarang itu berkumpul di Quba. Orang-orang Ansar ini berkumpul di Quba. Mereka demi Allah sementara berkumpul di Quba. Berkumpul di atas siapa? Siapa yang mereka kerumuni? Katanya seorang lelaki yang datang dari Mekah hari ini. Mereka menyangkanya lelaki itu adalah Nabi. Salman kan di atas dengar. Maka kata Salman, tak kala saya dengar, maka saya seperti terkena petir. Saya seperti terkena panas yang sangat. Coba lihat perubahannya. Penantian yang lama menunggu Rasulullah SAW. Tak kala mendengar itu, langsung seperti terkena penyakit yang sangat panas. Sampai katanya saya menyangka diri saya sudah terjatuh itu. Saya tidak sadar sudah ketika itu. Lihat bagaimana hebatnya berita itu bagi Salman. Maka buru-buru Salman turun. Padahal budak ini belum disuruh turun sudah. Ada tuannya lagi di bawah. Turun cepat. Langsung bertanya lagi sama tamunya tuannya. Tidak permisi, langsung tanya. Apa kamu bilang? Apa yang kamu bilang tadi? Tentunya tuannya marah. Salman pun dipukul 1 kali tinju. Dapat pukulan. Seraya berkata tuannya, ada apa kamu ini? Kembali, lakukan kerjanya. Salman hanya mengatakan, tidak. Saya hanya, tidak ada yang saya inginkan. Saya hanya ingin memperjelas saja. Maka Salman pun dapat informasi. Beliau sudah kedatangan Rasulullah SAW. Tapi dia punya alamat. Alamatnya harus diperjelas. Kata Salman, saya punya sesuatu. Saya punya barang-barang makanan lah begitu yang saya kumpulkan. Walaupun budak tetap beliau kumpul. Tak kala sore, saya ambil itu. Saya pergi kepada Rasulullah SAW. Beliau masih berada di Kuba. Saya masuk. Dan saya katakan kepada beliau SAW, telah sampai berita kepada saya bahwa engkau adalah lelaki yang soleh. Dan bersama engkau adalah sahabat-sahabat, orang-orang asing, orang-orang baru. Yang tentunya kalian ini, sahabat-sahabat kalian adalah orang-orang yang perlu hajat. Maka ini ada sesuatu. Kata Salman, ini ada sesuatu. Lis sadaqah. Kata Salman, untuk sedekah ini.
Salman bilang, ini ada sesuatu makanan lah begitu, sedekah. Bukan hadiah. Nah, Salman mengatakan sedekah. Maka Salman melihat, saya melihat. Salman kemudian berkata, dan saya berkeyakinan kalian lebih berhak terhadap sedekah ini dari selain kalian. Maka Salman dekatkan kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berkata kepada para sahabatnya, makan kalian. Sementara Nabi sendiri tidak makan. Dari sinilah Salman berkata dalam dirinya, hadihi wahidah. Ini satu alamat sudah. Tidak makan sedekah. Kemudian Salman pulang, kumpul lagi. Tentunya kalau budak mengumpulkan perlu waktu ya. Dia kumpul lama, dia kumpul. Ternyata Nabi sudah tidak di Kuba lagi. Nabi sudah berpindah ke Madinah. Sudah masuk ke negeri Madinah. Kuba kan sebelumnya. Kemudian Nabi masuk Madinah. Sudah masuk di Madinah. Setelah terkumpul Nabi datangi. Nabi sudah di Madinah. Salman datangi Nabi lagi. Salman mengatakan, sungguh saya melihat engkau tidak makan sedekah. Maka ini hadiah sebagai kemuliaan untuk engkau. Salman bilang, ini hadiah sebagai kemuliaan untuk engkau. Maka Nabi SAW makan dari hadiah itu dan juga memerintahkan sahabatnya untuk makan. Dari sini Salman berkata lagi dalam dirinya, hatani tnatan, dua alamat sudah. Dia makan sedekah. Apa? Makan hadiah. Sudah, dua alamat. Kemudian kata Salman, saya datangi lagi Nabi SAW. Sementara Nabi berada di Baqi'. Baqi', tempat penguburan. Nabi sementara mengantar salah seorang jenazah sahabatnya. Nabi ketika itu memakai dua syamlah. Dua semacam selendang gitu ya. Nabi pakai. Biasanya ya dipakai di bawah satu, dipakai di atas satu. Memakai dua hal itu. Nabi duduk bersama para sahabatnya. Maka Salman datang memberi salam. Ini dalam posisi seperti ini. Salman datang memberi salam. Kemudian memutar beliau. Salam kan dari depan, ya. Kemudian Salman memutar. Sebab tinggal alamat ketiga ini dicari nih. Salman memutar. Ternyata Nabi SAW melihat. Tekadnya Salman, apa saya lihat nanti cap itu? Benarkah saya lihat nanti cap itu? Sebagaimana disifatkan oleh sahabat saya itu. Yang terakhir. Maka tak kala Nabi melihat saya memutar. Dan Nabi tahu saya mencari sesuatu. Maka Nabi SAW pun mengulurkan selendangnya. Nabi ulur supaya terlihat. Maka tak kala Nabi ulur selendangnya, kata Salman, saya pun melihat cap kenabian itu. Maka saya pun yakin. Saya tersungkur di hadapan beliau, mencium beliau, menangis di hadapan beliau. Di sanalah Salman menyatakan keislamannya. Nabi SAW mengatakan tahawal, berputar. Salman pun berputar dan mengkisahkan kisahnya kepada Nabi. Kata Salman, sebagaimana saya kisahkan kepada kamu, wahai Abdullah ibn Abbas. Maka Nabi takjub mendengar kisah ini, kisahnya Salman. Hanya Salman tetap masih budak. Sibuk dalam perbudakan. Nabi sudah perang Badar. Budak tidak bisa ikut. Tidak bisa ikut. Suatu hari Nabi mengatakan kepada Salman, katib ya Salman, lakukan perjanjian, minta pembebasan diri. Apa yang dia minta tuanmu? Mau dibayar berapa? Maka dilakukanlah. Apa permintaan tuannya? Tuannya meminta untuk pembebasan dia, kalau mau dibebaskan, minta 300 pohon kurma. Yang langsung dia hidupkan bil faqir. Artinya 300 pohon kurma ini dihidupkan dari apa? Dari benih. Dari baru seperti itu. Dari bibit yang baru. Bukan 300 pohon kurma yang sudah tua. Minta 300 pohon kurma yang baru. Dibibitkan. Ditambah dengan 40 auqiyah. 40 auqiyah ini tidak tahu berapa gram emas, berapa juta ini.
Yang jelas kalau ukuran kita ini puluhan juta. Ya mungkin sampai ratusan juta, wallahu alam. Nanti dilihat. Sebab nanti ukurannya sampai menyamai emas sebesar telur. Itu. Maka apa kata Nabi SAW setelah mendengar ini maunya tuannya? Nabi SAW mengatakan, A'inu akhakum. Tolong saudara engkau, Salman. Ini. Nabi perintahkan sahabatnya untuk menolong Salman. Maka Salman, para sahabat Nabi SAW pun, kata Salman, maka para sahabat pun menolong saya. Dengan kurma. Ada seorang lelaki yang memberi saya 30 bibit. Ada yang membeli 20, ada yang memberi 15, ada yang 10. Yang jelas setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya sampai akhirnya terkumpul 300 bibit. Tapi ingat, bukan bibit yang dicari. Yang dicari 300 pohon kurma yang sudah tumbuh tapi dari bibit. Jadi kalau bibit belum tentu tumbuh kan? Ditanam mungkin beberapa bulan, tidak tumbuh tidak diterima. Harus 300 seperti itu. Maka sudah ada 300 bibit. Bagaimana supaya tumbuhnya? Nabi SAW berkata, pergi wahai Salman, gali. Gali. Maka jika kamu telah selesai menggali, datangi saya. Saya akan meletakkan dengan tanganku, kata Nabi SAW. Maka Nabi pun pergi menggali dan dibantu oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Tak kala selesai, Salman mendatangi Nabi dan memberitakan. Maka Nabi SAW keluar bersama Salman. Nabi yang tanam pohon itu. Maka apa yang terjadi jamaah? Kata Salman, demi yang jiwanya Salman di tangannya, tak satu pun bibit yang mati. Maka berarti apa? Selesai sudah. Pembayarannya setengah. 300 pohon kurma sudah terbayar. Tinggal beban harta. Maka Nabi SAW dalam salah satu peperangannya mendapat pembahagian emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam. Itu pembagian Nabi. Maka Salman, Nabi tanya, bagaimana keadaannya Al-Farisi itu, orang Farisi itu? Yang sebentar berusaha membebaskan diri. Salman pun dipanggil. Nabi mengatakan, ini ambil ini. Tunaikan dirimu. Wahai Salman. Hanya Salman mengatakan, aina taqa'u hadhihi ya Rasulullah mimma alayya. Wallahu alam, zahirnya kalimat ini Salman meragukan. Kayaknya tidak cukup ini Rasulullah, gimana caranya? Padahal ini satu emas ini. Tetap Salman meragukan. Tapi kata Nabi SAW, ambil, maka sungguh Nabi Allah, dia akan memenuhi engkau. Maka ternyata kata Salman, saya pun mengambilnya. Saya pun timbang dia. Ternyata demi demi dia yang jiwanya Salman di tangannya, ternyata tepat 40 auqiyah. Wallahu alam, sepertinya ada bertambah timbangannya, berat. Yang kalau dilihat tidak bisa ini, tapi ternyata dalam timbangan lebih persis 40 auqiyah. Maka disitulah Salman dibebaskan sebagai budak. Dan kata Salman, saya pun hadir peperangan bersama Nabi SAW di Khandaq, dan setelah itu saya tidak pernah ketinggalan satu pun peperangan bersama beliau SAW. Ini kisah keislaman Salman. Lihat jamaah tentang keadaan orang Nasara pada waktu itu. Apalagi pada waktu terutusnya Nabi. Apalagi pada zaman-zaman sekarang. Dan lihat bagaimana orang yang paling afdal di negeri Syam itu. Apalagi untuk orang yang paling afdalnya sekarang. Bisa digambarkan jamaah rusaknya agama itu. Dan bagaimana keutamaan Salman. Bagaimana orang yang betul-betul mencari ilmu jamaah. Berpuluh tahun Salman berpindah dari satu ini ke situ. Dari satu sebagai budak, dari satu tuan ke tuan yang satu. Dari satu alim ke alim yang satu. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah SAW sebagai orang yang merdeka. Lihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Salman ternyata betul-betul bertahan berada di atas agama tauhid. Dia memeluk agama Nasara yang ketika itu masih berada di atas tauhid. Ketika datang Islam, dia memeluk agama Islam dan juga berada di atas agama tauhid.
Lihat bagaimana orang yang betul-betul mencari ilmu jamaah. Dan lihat bagaimana persaudaraan keislaman antara sahabat Nabi SAW yang satu dengan yang lainnya. Ia saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Iya. Yang jelas uraian tentang kisah ini banyak. Iya, antum fikirkan. Iya. Lihat kembali kisah ini. Iya. Ambil beristimbat, ambil pelajaran demi pelajaran di dalamnya. Iya. Yang jelas di dalamnya banyak pelajaran. Dan kisah Salman ini boleh dikatakan, iya, keterangannya dibenarkan oleh Nabi. Sebab Nabi dengarkan kisahnya, kemudian Nabi inginkan supaya didengarkan oleh para sahabat dan tanpa komentar dari Nabi. Itu menunjukkan bahwa apa? Nabi membenarkan kisah itu. Dan yang menunjukkan sehingga kalau Nabi benarkan berarti apa? Boleh diambil pelajaran dalam kisah itu untuk dijadikan sebagai agama. Ini insyaallah taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hajaranallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah.